Miss Elizabeth. Nah, pagi ini kita akan renungan. Namun sebelum itu, kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Kita katakan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, nah saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ayo kita akan nyanyikan pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayo adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, bukakan hati dan telinga, berikan pengertian yang daripada Tuhan, supaya kami dapat mengerti
firman yang mau Tuhan sampaikan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak, kita akan dengar firman Tuhan ya. Siapa yang pernah dengar ceritanya ketika seorang ini sudah lanjut usia? Lanjut usia itu apa? Sudah tua anak-anak ya, tapi mereka belum punya anak ya. Nah sekarang Ibu Ika mau cerita ya, pada zaman kerajaan Yudea ya, Raja Herodes, hiduplah sepasang suami istri ya. Mereka bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabeth. Nah mereka itu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mereka itu taat kepada perintah Tuhan ya. Tapi mereka nggak punya anak, sehingga Ibu Elisabeth ini disebut mandul. Mandul itu apa ya? Mandul itu adalah yang nggak bisa punya anak, seorang yang tidak bisa melahirkan seorang anak. Nah ya, terus suaminya Bapak Zakaria ini adalah seorang imam. Imam itu apa? Imam itu seorang yang ditugaskan ya, seorang yang diberi tugas khusus ya untuk ya beribadah di dalam bait Allah. Tugas khususnya apa? Dia akan membakar korban bakaran ya. Nah kalau imam itu anak-anak secara bergiliran. Nah sekarang tiba saatnya rombongan Imam Zakaria ini yang akan memimpin beribadah. Dia harus masuk dalam bait Allah. Dia harus masuk ke dalam rumah Tuhan. Nah di situ dia akan membakar kurban bakaran. Ya, dia sedang membakar kurban bakaran. Dia berdoa. Kira-kira apa aja yang doanya ya? Dia juga berdoa anak-anak. Doanya apa? Dia berdoa minta anak juga. Ya, ternyata dia berdoa. Nah, ketika dia udah berdoa, ketika dia membakar ukupan itu, datanglah seorang malaikat Tuhan. Ada di sebelah kiri. Dia takut, dia kaget, dan malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Mana aku tahu itu akan terjadi. Istriku aja sudah lanjut usia. Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ya. Karena apa yang terjadi? Ya, ketika Zakaria ini mendengar perkataan malaikat itu, dia nggak percaya. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Ya, setelah selesai membakar ukupan itu, ya dia akan keluar. Apa yang terjadi anak-anak? Dia tidak bisa berbicara. Ya, dia tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutnya. Ya, terus orang Israel yang ada di depan bait Allah, mereka itu menunggu sampai dia bilang, kenapa ya Nabi, ya maaf ya, kenapa ya Imam Zakaria selama sekali di dalam bait Allah, apa yang terjadi dengan Imam Zakaria? Ya. Nah, ketika Imam Zakaria ini keluar dari bait Allah, ya, apa yang terjadi? Imam Zakaria nggak bisa bicara. Ya, Imam Zakaria menjadi bisu. Nah, orang-orang Israel itu yang ada di depan bait Allah, apa yang terjadi? Pasti Imam Zakaria itu melihat sesuatu, ya, melihat sesuatu yang terjadi di dalam bait Allah, ya. Nah, sesudah selesai semuanya, akhirnya apa? Pulanglah. Tapi Imam Zakaria ini, ya, ke rumahnya, ya, pulang ke rumah. Selang beberapa lama, akhirnya apa yang terjadi? Apa yang dikatakan malaikat Tuhan? Apa
apa yang dikatakan, yang difirmankan Tuhan itu benar tidak anak-anak? Apa yang terjadi? Akhirnya Ibu Elizabeth ini mengandung, ya. Dia akan punya baby, ya. Selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Akhirnya dia bilang apa? Tuhan itu luar biasa, ya. Dia maha kuasa, ya, mau memberikan sesuatu anugerah kepada saya, ya, kepadaku. Nah, sampai pada waktu, ya, ada waktu apa? Ibu Elizabeth ini melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, sukacita semuanya. Saudara-saudaranya datang, ya, ke rumah, bersukacita semuanya. Nah, mereka itu akan menamai seorang bayi ini siapa? Zakaria. Tetapi sama Ibu Elizabeth jangan, ya. Apa yang terjadi? Bapak Imam Zakaria ini menuliskan namanya siapa? Y O H A E S. Siapa ya namanya? Iya, Yohanes. Nah, ketika Bapak Imam Zakaria ini setelah menuliskan namanya, apa yang terjadi anak-anak? Bapak Zakaria ini mulutnya terbuka lagi. Dia bisa bicara. Wah, senang sekali ya. Wah, senang sekali. Dia bersukacita. Ya, dia bersukacita. Sampai saudara-saudara, orang-orang yang ada di situ itu akan jadi apa anak ini? Ya, sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Terus Bapak Zakaria bilang apa? Terpujilah Tuhan Allah, ya, yang telah melawat umatnya, ya, memberikan anugerah yang besar, ya, dan memberikan kelepasan kepadaku. Dia bilang kepada bibinya apa? Hai anakku, engkau akan menjadi seorang nabi besar, ya, seorang nabi besar bagi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan mendahului, ya, mendahului Allah. Engkau akan menyiapkan jalan bagi Tuhan, ya, memberikan pengertian akan keselamatan. Ya anak-anak, ya, ternyata luar biasa kehidupan Imam Zakaria ini, sehingga semakin besar Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun sampai dia mau menampakkan diri kepada orang Israel. Anak-anak, kita belajar di sini bahwa Allah kita itu Allah yang hebat. Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Coba kalau kalian tadi dengar, ya, Ibu Ika mau nanya ya. Yang pertama, apa sih doanya Imam Zakaria tadi, ya? Doanya apa? Doanya apa? Iya, dia meminta seorang anak. Nah, terus yang kedua, coba siapa yang ingat siapa nama anak Imam Zakaria dengan Ibu Elizabeth ini? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Musa? Bukan. Siapa namanya? Daniel? Bukan. Namanya adalah, iya, betul. Namanya Yohanes. Ya. Nah, namanya Yohanes. Semakin besar, ya, semakin besar pertumbuhannya. Nah, anak-anak, dari sini kita belajar yang pertama. Yang pertama apa? Kita harus mau berdoa. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Yang kedua, coba apa yang kedua? Tuhan, ya, pasti melakukan sesuatu. Karena apa? Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu apa? Tuhan itu besar. Tuhan kita itu adalah maha kuasa, ya. Nah,
Oleh sebab itu, kalau kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, kita harus percaya. Ya, kita harus percaya. Kita berdoa, apapun doa kita, walaupun kita masih kecil, ya doanya sedikit, saudara, yang singkat, tidak apa-apa, tapi kita sudah berani untuk berdoa. Ya, walaupun kata-kata Ibu Ika, saya berdoanya cuma sedikit, gak apa-apa, ya. Tapi kita sudah belajar berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Ya, anak-anak, sekian firman Tuhan. Ya, jangan jemu kita berdoa. Kita akan menghafal satu ayat di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, gampang ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau belajar, kami mau mengerjakan prapas. Tuhan tolong supaya apa yang telah kami pelajari, kami dapat menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan prapas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.